Jangan sabar aku. Ini udah stop. Apa deh? Jadi teman-teman, hari ini kami wawancara Ibu dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lena. Jadi Ibu Lena buat apa aja, Bu? Buat kue basah gitu. Kita nyimpennya di depan rumah, di warung depan gitu. Di depan sini. Oke, di situ guys. Ibu tadi Rani lihat ada bakwan, Iya, ada donat. donat. Ya bisa seperti itu. Kita mau bikin kue-kue basah. Jadi dalam misalnya kue itu harganya 1.000. Jadi untuk titipannya itu 800. Untuk yang punya warung 200. Jadi kayak satu bakwannya itu 1.800, mereknya 1.200, mereknya untuk ibu yang Dan tempat titipan hanya itu aja. untuk modalnya itu kira-kira berapa, Bu? Modalnya itu lumayan banyak sih, karena kan sayur-sayuran, pakai minyak, terus pakai tepung gitu. Jadi dihitung dari modal sampai kita dapat untung itu hanya dapat separuh. Itu kalau habis semua. Nanti kalau nggak habis semua, itu tak balik modal gitu. Biasanya di situ habis ya? Biasanya nggak tentu, kadang habis, kadang nggak habis gitu. Ibu nitipnya hanya depan rumah atau ada Hanya tempat depan lain? rumah. Oh, Iya, hanya di depan rumah. Jadi nggak mesti setiap hari habis gitu. Ada juga yang kembali 5, 4, 3 gitu. Bu, ibu setiap hari dia per kotak atau Udah dihitung. Misalnya dalam 1 kilo tepung itu kita buatnya misalnya 25 biji gitu. Seperti itu. Udah ada targetnya. Oh, Harus dapat yang 1 kilo itu harus dapat 25 biji gitu. jadi setiap hari cuma store satu kotak. Satu kotak. Ya, bukannya kan dari jam 3 tuh, jam 3 sore sampai jam 10. Jadi targetnya harus habis 25 biji. Itu sehari. Itu setengah harian namanya itu ya. Hari Jam setengah hari. kayak gitu. Sampai jam 10 malam lah. Dari kan ada donat sama bakwan, Bu. Iya. Dari penjualan di situ konsumen lebih banyak pilih bakwan atau donat, Bu? Biasanya sih gorengan. Daripada kue-kue kayak gitu, orang itu lebih memilih kan pas menunya gorengan dengan miso gitu lah. Iya. Iya. Seperti itu. Oke, Bu, makasih ya, Bu. Ya, makasih, Bu. Jawabannya, Bu. Maaf, Bu, Iya. repotnya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang saya aku ya. Kita mau feedback dulu. Kedua. Boleh perkenalkan diri dulu, Om? Iya. Nama saya Amran. Saya usaha inilah apa? Orang bilang sarapan, usaha sarapan pagi lah. Kue, nasi. Ini pun sebenarnya ada juga yang bikin sendiri, tapi banyak juga mayoritas titipan orang. Kita ngambil. Ini kalau ada juga ada persatuannya. Yang di markas Uniba sana kan? Markas Uniba. Di Uniba sana di Cendana, Botan ya. Depan kampus Uniba Batam. Oh, iya. Nah, di sana markasnya, situ ada perkumpulan juga untuk
semua yang istilahnya yang mau bergerak untuk usaha untuk jual-jualan. Nah, jadi ada juga yang bikin, ada juga yang dia punya jaga lapak, ada juga yang hanya bikin aja tapi dia nggak nunggu di punya apa, nggak jualan gitu kan. Nah, cuman ngantar naruh kue aja. Tapi ada juga yang bikin tapi dia juga jaga lapak gitu. Kayak gini kan. Ada juga kayak saya kan, misal saya buat tapi saya juga ada nunggu tempat gitu. Ada juga yang cuma buat ngantar pulang, nanti siang nanti bawa jemput lagi gitu. Ini di sini kalau kita persatuan ini tujuannya istilahnya kalau kayak ada apa-apa jadi bisa kita rembukan lah istilahnya, kayak ada gunanya persatuan tadi. Tujuannya kan supaya untuk kita untuk saling macam mana lah untuk supaya kedepannya apa saran untuk kita usaha ini baiknya macam mana supaya untuk ada, supaya tidak menghindarkan untuk ya orang bilang. Jadi seandainya ada musibah kawan atau yang sakit atau apa pun nanti kita ada iuran untuk kumpul macam mana untuk kawan sakit atau bantuan apa gitu kan, itu ada musibah atau apa. Itulah tujuannya tadi persatuan tadi. Konsekuensinya kita jualan gini pun kita harus tetap punya persatuan kumpulan itu. Jadi tujuannya untuk menampung apa istilahnya, aspirasi istilahnya kayak ibu-ibu rumahan, kuenya macam mana, karena kita juga nggak, orang bilang nggak bisa suka-suka, orang bilang nanti mau main masuk aja minta kue, ya kita nggak segampang itu. Karena kalau orang main pakai minta-minta banyak kejadiannya. Kalau kayak orang minta kue bilang dia mau jualan tapi dari dasar apa kita mau kasih gitu kan. Kadang begitu banyak yang minta ternyata jangankan uang untung yang didapat, dari kasih kue kotak-kotaknya nggak balik. Nah gitu, banyak juga orang yang namanya itu terpulang dari kepribadian orang tadi ya. Ada banyak yang minta-minta kue, tahu-tahu dia nggak tanggung jawab. Nah, nanti dia nggak mau datang lagi istilahnya, merasa istilahnya ini kan. Nah, tapi kita nggak bisa memfoniskan gitu semua orang. Jadi istilahnya macam mana itu niat orang kan, kita terbaiknya macam mana kita berusaha untuk kita cari nafkah ya, sama lah, sama juga kayak pembeli gini kan, orang pembeli macam mana pun. Jadi kalau masalah harga pun dah semua ya umum ya. Jadi kalau kayak kue harga yang kita jual harga 1.000, kalau yang punya kue 800, yang jualkan dalalnya 200 rupiah. Di per kue 200 rupiah untuk kita kan. Nah, kalau nasi itu standar 8.000-an, 7.000 yang punya nasi, jadi 1.000 yang dijualkan. Ini banyakan yang om buat sendiri atau banyakan yang nitip? Ini banyak yang nitip. Kalau kayak kita kan paling kita buat sekitar 3 atau 4 macam aja gitu kan. Nah, itu pun karena bahasanya kita ini kebanyakan bisa dibilang gini, kita bikin mungkin 1 atau 2 macam. Karena kita tidak terfokus dalam jumlah, maksudnya jenis banyaknya. Karena kita yang kita produksi jumlah banyaknya tadi. Misal kayak saya bikin hanya risol. Saya bikin risol ini mungkin karena bukan cuma satu tempat yang saya taruh. Nah, jadi misal kalau kayak satu tempat di sini saya isi, ini kan tempat saya istilahnya kan, saya taruh di sini misal mungkin taruh 50. Nanti tempat lain kan gitu. Jadi kalau 10 tempat aja berarti sudah 500. Nah, jadi kalau simpan sampai naruh sampai 30 tempat atau 40 orang yang bawa kue saya, nah di situ aja kita sudah istilahnya ya waktu sama tenaga udah habis satu macam aja. Nah, jadi kalau kita mau bikin untuk macam yang sampai 2-3 macam mungkin kalau untuk kita suami istri aja mungkin butuh tenaga lah gitu. Nah, yang bantu. Karena memang yang kita tengok taruhlah tak banyak, kita bikin taruh satu tempat 20, 10, ada yang naruh juga 10. Tapi karena dia naruhnya nggak satu tempat. Nanti ada yang kebawa bengkong ini, bengkong itu, batu besar, misal ke Batu Ampar, Jodoh, Nagoya, jadi Punggur, jadi tersebar tadi lah. Nih? Itu 2000-an. Minta dua lah aku. Nah, ini enggak? Minta dua.
Jadi dia bukan masalah nilainya sedikit itu, tapi karena yang bawanya banyak. Jadi tersebar satu batang ini gitu. Ya kalau seandainya kita bikin ya satu tempat itu kita nggak akan sanggup, karena misal kayak gini mbak, misal kayak sekarang saya taruh di sini, nanti begitu jadi begitu nanti pulang kan, misalnya dari Batu Merah ada pesanan, nanti belum lagi dari Bengkong ada pesanan. Jadi kalau seandainya kita produksi satu hari minimal 1.500 atau 2.000, begitu ada pesanan satu orang aja sempat minta 100 atau 200, berarti besok kita harus siapkan lebih dari yang kita produksi. Misal kita bikin 1.000, karena ada pesanan taruhlah bikin jadi 1.500. Nah, di sini kita kewalahan. Nah, kan gitu, karena ada tambah pesanan tadi. Itu untung-untung istilahnya kita bisa nyanggupin, karena kita yang kita lebih kejar udah jelas pesanan itu sudah pasti habis. Nah gitu kan, bahasanya sudah pasti habis. Kalau yang ini kan kita jadi istilahnya cuma sepakat untuk promosikan bahwa ini saya jualan ini. Jadi ini pau, misal kue pau ini siapa punya, oh ini saya besok pak pesan mau sekian. Itu kan satu orang. Kalau sempat yang sampai dalam satu hari itu untuk besok ada pesan sampai 3-5 orang, itu belum yang hari-hari kita harus isi. Nah di situ yang istilahnya yang kita tunggu harapkan sebenarnya yang pesanan itu. Berarti bisa catering ya Om? Bisa. Berarti Om tujuan persatuan itu kayak kan misalkan Om sama saya saling tukar barang gitu. Benar, ya kita saling tukar macam mana promosikan barang ini. Jadi misal seandainya kayak Mbak kan ada punya kawan nanti minta mungkin acara atau mungkin atau asrama ataupun ada hajatan. Jadi Mbak istilahnya bisa ngasih tahu ke kawan atau oh saya punya kawan yang bikin kue ini, kamu mau yang mana gitu, bisa saling promosikan lah. Itu juga nanti kayak saya, oh iya misal Mbak misal ada pesan kue ini, saya nggak bikin itu, tapi kan saya bisa promosikan ada kawan saya bikin ini, nah gitu. Jadi saling tukar ini, jadi bahasanya untuk saling mempromosikan lah, tahu. Jadi misal ada orang minta Pak besok saya pesan brownies, saya kan nggak bikin brownies, tapi kan saya istilahnya punya kawan, nah kita promosikan. Ada beberapa saya nggak pernah nolak bahasanya, karena kita terima, karena kan orang datang sini tahu brownies ada. Nah jadi kita tinggal jumpain kawan kita yang bikin brownies, besok ada pesanan sekian. Ya saling inilah dia. Biasanya Om yang paling banyak di sini, paling diburu konsumen yang mana Om? Kalau untuk rata-rata yang pekerja sih masih umum lah, rata-rata yang gorengan kayak risol, apa itu kan risol, bakwan, tahu umum lah, roti goreng atau pulut-pulut. Nah, tapi kalau pas yang kayak orang ada acara kenduri ataupun ada hajatan, kayak ibu-ibu mungkin posyandu atau apa, mungkin itulah kayak lumpengnya, kue lapisnya yang aneka macam, makan putu ayu, gitulah. Jadi ya, kalau untuk yang orang ada acara, itulah baru ada yang istilahnya yang kayak yang manis-manisnya, putu ayu, talam apa kan. Jadi kalau untuk pekerja sih rata-rata ya pekerja umum, satu dia mau makan istilahnya agak terasa kenyang gitu kan, jadi kayak roti goreng, tahu, risol ya umum lah. Tapi kalau kayak kita ada hajatan mungkin istilahnya santai kan gitu. Kalau yang kan tadi ada yang 1.000, ada yang 2.000, Ya benar. yang mana? Harga-harga 2.000 kayak dari bahan-bahan kayak inilah, misal kayak lupis, karena dia lupis ini kan bahannya bakunya dari pulut. Nah pulut kan agak mahal, nah itu ya agak mahal, pulut 2.000. Ataupun istilahnya kayak donat jengkol donat ini, karena dia satu istilahnya orang bilang mungkin cara buatnya lebih macam mana ya, nggak semua umum yang bisa bikin gitu kan, kayak donat ini. Jadi istilahnya harganya sesuai dengan
dari jenis bahan sama istilahnya orang bilang keahlian orang tadi yang dalam membuat kuenya. Kalau kayak umum goreng bakwan itu kan umum lah, orang untuk baru belajar pun insya Allah bisa. Kalau yang harga 2.000 itu untung ke Om berapa? Nah, kalau 2.000 masih harga sama, misalnya kayak yang 2.000 1.600 tinggal kali 2 aja. Yang 1.600 yang punya kue, 400 yang jualin 400. Yang jualin 400. Biasa Om laku dia habis setengah atau laku semua? Kalau kalau masalah untuk penjualannya, kadang dalam 1 bulan ini kita bisa lihat, nengok mungkin kayak awal-awal bulan. Nah, di situ dalam minggu pertama, nah itu terkadang istilahnya alhamdulillah agak lumayan gitu kan. Kalau dalam minggu pertama, nanti kalau sudah mulai masuk minggu ketiga sampai mau tanggal 25 28, nah itu memang standar lah istilahnya, agak kurang karena istilahnya orang ini kan agak membatasin untuk mau jajan, mungkin karena ekonomi tadi istilahnya kebutuhan anak sekolah. Jadi yang biasanya beli belanja untuk sarapan mungkin dalam 1 minggu entah 2 kali atau 3 kali aja, nggak rutin. Itu pun mungkin dibatasin, yang biasa beli 10 mungkin sekitar takat 5 atau 3 untuk sarapan gitu aja ya. Lihat dari tanggalnya dia gitu. Kalau tanggal-tanggal muda habis gajian, nah itu istilahnya yang udah beli nasi, beli kue, nah, lihat dari inilah awal bulan. Kalau misalkan udah ada agak akhir bulan itu dikurangin ya Om porsi kue? Kalau porsi kue tidak pernah dikurangin, karena kalau kita yang jual, kita cuman bisa memperkirakan, tapi ternyata di lapangan tetap tak sama. Walaupun bulan tua, terkadang kalau memang rezeki kita ada, kita nggak pernah tahu ada memang tanggal tua. Tiba-tiba kan kita nggak pernah tahu ada orang datang, mungkin dia ada untuk acara, untuk ada keperluan apa gitu, entah ada kawan-kawan datang. Terkadang banyak juga istilahnya orang borong. Nah, kita jadi nggak pernah menyangka. Yang penting dari kita yang jual, kita nggak pernah untuk istilahnya ini tanggal tua dikurangin, tidak. Nah, tapi yang penting kita orang bilang tadi, kalau kayak yang jualin ini sudah istilahnya yakin aja lah, kita hanya berusaha, kita nampakkan apa yang kita usahakan tadi. Kalau memang rezeki kita, ya kita tinggal istilahnya pasrah aja gitu. Penting kita sudah tunjukkan apa usaha kita kan, kita nggak membatasi. Maaf ya. Kapan Ibu? Kalau persatuan itu kan itu setiap orang yang kumpul di situ harus bisa buat kue ya? Tidak juga, maksudnya tidak yang buat kue. Misal kayak ada juga yang tidak buat, tapi dia punya lokasi untuk jualan. Misal dia di mana dia dapat lokasi yang bagus, istilahnya tempatnya yang mungkin bisa dibilang tempat mungkin yang strategis, orang bilang simpang 4 atau macam mana, situ ramai. Banyak juga kok kayak yang orang yang mau berjualan, dia untuk jualan tapi dia nggak bisa buat kue banyak. Nggak semuanya orang yang jualan ini bisa buat kue, enggak. Banyak kok sama lah. Jadi ada juga yang dia nggak buat, pokoknya tinggal terima aja gitu kan. Itu Om, kalau misalkan diterima kan di persatuan itu harus ngelihat apanya, atau ada syarat-syaratnya untuk kayak misalkan ada yang penipuan dan kan banyak Om kayak maling ininya. Iya benar. Gimana Om? Ya kalau saya menilai sih gini, kalau saya kan awalnya pertama sama juga kayak saya, istilahnya kita makan gaji, kita ikut kerja, ada menumpang orang apa istilahnya yang punya lapak, kita kerja sama dia cari orang untuk nunggu ke lapak dia gitu kan. Nah, terus nanti bagi hasil pertama. Setelah ada gitu macam mana kita ada niat untuk buka sendiri. Jadi bahasa tadi yang
punya persatuan kue tadi kan istilahnya sudah percaya sama kita. Percayanya karena kenapa? Sudah kenal, sudah tahu macam mana jiwa tadi orang ini, macam mana dia. Kita dengan kita kenal tadi lah baru kita tahu. Nah, dengan macam mana jiwa orang ini. Tapi kalau untuk yang awal baru, kita tidak gampang untuk langsung bisa percaya, itu sulit. Orang bilang, saya benar-benar mau jualan bahasanya. Bahkan istilahnya banyak orang juga bersumpah. Bahkan istilahnya macam mana lah cara dia. Tapi setelah berjalan seiring waktu, ternyata omongan itu tidak segampang apa yang banyak juga. Tidak seperti yang dia ucapkan. Banyak. Jadi kalau saya nilai untuk yang ini orang dia dari macam mana tadi untuk bisa kita ngambil kepercayaan tadi lah. Nah, jadi konsepsinya orang itu harus terima juga, bukan berarti yang istilahnya tujuan persatuan kue ini tidak mau percaya orang, tidak, tapi harus saling ngerti sama-sama. Karena kenapa? Apa dasarnya orang ini mau kasih kue sama kita? Dasar apa? Kalau untuk orang bilang dasar percaya kan bohong. Orang belum kenal. Nah, begitu juga walaupun dia benar-benar mau jualan. Tapi tunjukkanlah macam mana kamu, seriusan kamu tadi sampai di mana. Nah, mungkin bahasanya dengan cara kita, kan ada kawan juga ikut kue, mungkin dari kita mau naruh kue atau macam mana. Dengan istilahnya kita sudah tahu tadi, sudah kenal, sudah dekat, sudah sering, sudah lama, mungkin di situ orang baru bisa percaya. Karena banyak istilahnya kita tak umum lah, nggak cuma jualan masalah jualan kue aja lah, di mana-mana. Namanya kita mau usaha tidak di PT, tidak di mall, atau bahkan istilahnya yang punya kue ini juga jual pun sama. Namanya untuk orang yang jujur, tidak semua, sulit untuk kita percayakan masalah kejujuran tadi, sulit. Tidak bisa kita pandang dari macam mana orang bilang, dari nilai dari orang tidak bisa dinilai. Itu dari kepribadian orang tadi, hati tadi kita nggak bisa, karena itu masalah itu kan nggak nampak. Walaupun orang itu kadang ada yang udah lama pun 10 tahun, tapi kalau memang sifatnya nggak bisa dipercaya, sulit juga. Lapak sini sama lapak bengkok kan? Iya benar. Itu sama nggak jumlah porsi kotaknya atau beda? Kalau ini kemungkinan tidak sama, karena dia terpulang lagi dari, memang kalau misal di sini sama di Bengkong, misal di Bengkong di situ tempat lebih keramaiannya lebih ramai, apa masyarakatnya istilahnya bilang banyak orang anak-anak kos, kemungkinan dia lebih meningkat, lebih banyak ini dia otomatis yang dia pun minta ke yang punya kue taruh lebih banyak. Misal kayak saya, misalkan satu kotak ada 20, ada 15. Karena saya tahu di sini ramai, saya tahu misal banter-banter kue saya ini jam-jam 9 atau jam 10 saya mulai hitung. Sedangkan tapi belum habis juga. Tapi kalau tempat lain misal seandainya jam-jam 7, jam 8 kue sudah nggak ada. Besok saya akan minta banyak, saya akan tambahkan gitu. Jadi yang punya kue pun tahu bahwa istilahnya ini dikasih segini habis, besok ditambahin lagi habis. Berarti memang di situ penjualannya ini istilahnya memang meningkat. Jadi terpulang, kalau kita sih tinggal sampaikan aja kepada yang punya kue gitu. Tinggal diomongin, minta saya besok pesan sekian, minta kasih banyak lah gitu. Nanti yang punya kue pun percaya, karena apa yang udah dikasih memang terbukti habis. Dia akan, bahkan istilahnya banyak juga kayak saya, bahkan sampai bawa di motor itu sampai nggak nampak orangnya kan katanya. Jadi kita standarkan itu sesuai dengan yang tempat penjualan kita lah. Kalau memang pas lagi meningkat, kalau kayak nanti yang nampak bulan puasa, kalau bulan puasa itu udah jelas, bahkan istilahnya kayak yang biasa cuma naruh 10, 20 sampai 20, 15 gitu kan, itu bahkan bisa sampai saya minta yang tadinya naruh 20 bisa minta sampai 200. Karena memang bulan puasa kita tahu penjualan lebih banyak orang istilahnya kan. Jadi di situ memang gila-gilaan kalau minta pesanan itu. Jadi sudah kita ambil kue. Oke.
Kalau udah nggak cuman masalah jualannya hari-hari, ternyata yang begitu untuk besok masih minta yang pesanan. Nah gitu. Yang kita kewalahannya di situ kadang. Jadi kita udah minta, udah bawa banyak misalnya kan. Nah, kita yang biasa tadi 20 bulan puasa bisa sampai kadang saya minta 200, 300. Kayak jadi saatnya yang umum tuh kayak epok-epok lah. Epok-epok kalau hari-hari biasa nih paling 30. Tapi kalau bulan puasa itu sampai bisa minta 300, 200 itu paling sedikit. 200 itu paling sedikit. Kalau kayak risol lah itu bahkan saat risol itu aja kadang bisa sampai 4-5 orang. Yang risol aja itu sampai 4-5 orang. Itu udah sampai. Jadi kalau satu orang itu aja 100 dan 500 itu bahkan sampai lebih. Satu orang itu ada yang naruh 200, 250, 150 begitu. Jadi peningkatan itu kita lihat terkadang nengok waktu harinya kayak apalagi sekarang ini kan satu istilahnya Batam proyek sekarang agak kurang lapangan kerja. Terus kedua juga masalah virus corona ini sama yang anak diliburkan sekolah kan. Nah, jadi karena anak-anak sekolah pun agak kurang, jadi memang ibu-ibunya agak kurang. Jadi paling kita bisa dibilang yang kita harapkan orang kerja pagi. Nah, gitulah. Nah, jadi kalau kayak yang untuk ibu-ibunya atau bapak-bapaknya untuk di rumah paling beli kan sekadar sarapan 2-3 biji lah. Kalau masih ada anak sekolah masih ramai, alhamdulillah memang. Ini Om, ada berapa lapak dari persatuan itu? Kalau ditanya berapa lapak, ini banyak loh, hampir tersebar seluruh arah Punggur, Nongsa, Batu Besar itu banyak. Punggur aja ada berapa, di Batu Besar Nongsa berapa. Begitu juga sampai di Bengkong. Bengkong ini semua Bengkong masuk. Semua Bengkong masuk itu. Bahkan kayak saya ini aja, di pasar itu aja ada berapa? Oh, pasar juga termasuk. Ada kawan yang satu gemuk itu di ujung pasar, yang tengah, yang depan sini luar ini ada. Itu juga ikut persatuan. Jadi sama di Sengkuang juga ada. Bahkan sampai ke Jodoh, Tanjung Uma. Jadi jarak-jarak istilahnya kalau kayak kita jumpa simpang yang bisa dibilang tempat simpang yang ramai, itu ramai, pasti ada. Iya ya. Nah, kalau sudah nengok ada kue macam-macam itu udah jelas, itu berarti kue nampak nengok kayak Mbak nengok kan. Oh ini sama nih. Nah, banyak macam sana. Nah, berarti sama lah ya. Nah, karena bahasanya di sana yang naruhnya langsung satu tempat gitu kan. Jadi sampai Mbak nengok Tanjung Uma sampai Tiban ada. Nah, jadi banyak. Bengkong, semua Bengkong itu banyak. Berarti di Batam ini Sudah tersebar. Cuman mungkin yang tak sampai itu Batu Haji. Tak sampainya gini, bukan masalah apanya, waktunya. Karena dari Batu Haji kayak kita biasa kan mulai berangkat ngambil subuh itu, begitu selesai sholat subuh itu orang langsung naikkan ke motor, naik ke kendaraan kan, langsung pergi. Sedangkan kalau dari sana kalau tembak ke Batu Haji itu jarak tempuhnya jauh. Jadi bahasanya kalau sampai jam 6 itu aja belum sampai di lapak. Jam 6 kita mau tembus Batu Haji sulit. Kan gitu. Nah, karena sana macet. Jadi kalau arah Tiban masih bisa. Karena ada juga kawan jualan Tiban, bahkan yang sampai Tanjung Riau. Ya. Kalau arah Batu Haji macet. Jadi kalau untuk berapa sih saya kurang tahu pastinya. Cuman yang jelas hampir daerah arah Punggur, Nongsa, Batu Besar, Bengkong ini sampai ke arah Jodoh, Tanjung Uma itu banyak. Berapa macam Bengkong, di situ ada aja. Jarak-jarak istilahnya bilang lain Bengkong Palapa, Bengkong depan Juru Center ada. Nanti Palapanya ada. Di Bengkong Mahkota ada, Bengkong Laut ada. Jadi jarak-jarak sekitar 300 meter atau bahkan ada yang jarak dekat kayak sini ke pasar itu kan. Iya. Setengah kilo dah ada lagi. Rasanya sama-sama jenis. Ya benar. Itu Om kan sebelum buka yang di pasar sama yang sini lebih banyak dulu ya untungnya daripada sekarang atau lakunya Om? Kalau yang jualan dulu
selama sekarang ini memang jauh turun ya merosotnya, karena itu tadi semenjak lapangan kerja PT di Batam ini agak down, nah di situ memang terasa turun. Tambah lagi anak sekolah juga masalah virus COVID ini, jadi anak sekolah diliburkan, ya tambahlah. Cuman yang penting kita namanya kita jangan putus asa. Rezeki kalau selagi kita mau berusaha, insya Allah pasti ada. Jadi walaupun orang bilang ya hari-hari kayak gini, mungkin orang bilang walaupun merosot, tapi kan kita nggak pernah pasti. Tiba-tiba kayak Mbak di rumah ada acara, nah, Mbak bisa pesan. Nah itu kan kita nggak bisa tahu. Misal sampai kayak tiba-tiba nanti kayak RT sekian itu ada gotong royong RW-nya kan, nah, orang gotong royong kan beli kan banyak, nah borong apa gini, nah, jadi jangan putus asa lah. Kalau kayak gini walaupun istilahnya masalah lapangan kerja, tapi nama rezeki tadi kita nggak pernah tahu datang dari mana. Entah yang orang punya acara ataupun yang dari kampung tadi gotong royong, jadi ada aja. Om, kalau misalkan ada yang mau catering atau yang mau memesan itu ada nomor HP-nya atau gimana Om caranya? Kalau bahasanya kayak udah tahu kayak gini kan, nah, biasa orang tinggal langsung datang, nanti pun istilahnya dia belum pasti kapan mau pesannya, nah, nanti kadang minta nomor telepon dulu gitu kan. Nah, mungkin nantilah Om kalau yang istilahnya dalam minggu depan ataupun dalam bulan depan mungkin saya ada ini mungkin ada mau pesan, nah gitu kan, nanti tak bisa datang atau mau telepon tak masalah. Jadi bahasanya kita jangan langsung mendadak, misalnya pesan hari ini untuk siang nanti, ya, itu nggak bisa, karena kita harus nyampaikan ke yang punya kuenya juga kan gitu. Misalnya untuk besok, hari ini pesan. Ini Om, kalau misalkan acaranya malam kan Om, Iya. terus tuh mau pesannya itu pagi, kuenya datang kayak mana Om? Ya kalau misalnya mau ngambilnya pagi, jadi kayak yang semalam itu saya ada pesan sama yang punya kue, saya ada pesan mau besok pagi mau diambil, nah, kuenya ini sekian jumlahnya, besok pagi diambil. Nah itu kita udah pesan semalam. Sama juga kalau saya nyampaikan tetap kemarin saya sampaikan, nah itu kurang lagi yang pesan tadi misalnya mengambil kapal, kalau mengambil siang nanti saya mintanya, jadi biar agak tahan gitu kan. Nah nanti saya acaranya siang, mengambilnya besok siang lah ya. Bahkan istilahnya kalau kayak untuk yang ini mau ya masih hangat, acara misal habis maghrib sore, nah, itu paling nanti habis asal lah baru saya ngambilnya gitu. Berarti Om, Ya, kalau misalkan hari ini saya mau pesan kan Ah. pagi-pagi untuk acara besok malam, Itu sore biasanya. Itu sore. Oh, Ya biasanya sore. gimana Om? Kalau Nah itu nanti sebelum nanti telepon tadi lah kita janji di mana, ataupun ngambil saya antar atau ke rumah sini kan. Kalau saya sih kebetulan rumah dekat. Nah, yang jual minyak itu kan ada yang minyak Pertamina itu, tapi saya yang Pertalite. Kalau dari sini yang terakhir. Nah, kayak pesan donat apa. Kalau misalkan ada nggak Om sosial media yang ngepost untuk misalkan bisa catering, bisa sarapan pagi kayak gitu, nggak ada sosial medianya untuk persekutuan itu? Kalau yang untuk di sini sih yang kita masukkan ada di sini yang kuliner macam ada, tapi kebanyakan ya masih lauk lah. Makan pesanan online langsung ya. Kalau yang untuk kue, karena bahasanya sudah tahu di mana standnya, di mana tempatnya lapak, jadi orang tinggal langsung datang aja sih. Tapi kalau yang bahasanya ada juga masuk kuliner di sini macam kan? Kuliner macam ada. Iya. Iya. Nah, sini ada juga yang kuliner masuk kuliner macam. Jadi tinggal ini kan. Misalnya orang rumah lah yang tahu dia. Jadi orang tinggal buka kuliner macam mau pesan apa gitu kan, nanti bisa dihubunginya lewat situ aja. Itu Facebook atau? Tak salah Facebook. Oh, Facebook. Di Facebook ya. Kuliner macamnya di Facebook. Ya
setiap tempat lah, kayak kita sini kan macam kan ada tuh kuliner macam ada. Nah, kuliner misal bengkong lain lagi kan. Kita tak salah sini kuliner macam. Berarti kalau untuk sosial media persekutuan yang banyak itu nggak ada ya Om? Ada ya, ada gimana ya saya bilangnya. Itu grupnya sih sama-sama grup sama ini aja sih. Tapi kalau untuk kau ke media yang umumnya saya kurang paham juga. Kayaknya saya belum tahu. Nah, tapi antar sesama satuannya aja lah, sama grup aja. Gitu. Tapi kalau yang untuk orang umum mau tahu, mau mencari, saya kurang paham. Karena saya kurang ini juga kalau masalah HP untuk ini kan. Apa masalah ada atau enggak, saya tak pasti gitu. Oke, Tante, dengan siapa tuh? Ini Bu Eka. Oke. Jadi di sini Rani mau wawancara tentang penitipan barang untuk di warung Tante. Kan tugas Rani di sekolah. Nah, jadi Rani mau nanya tuh, ini yang nitip siapa tuh? Yang tukang produksi? Itulah orang kan bapak-bapak lah titip kemarin. Oh, yang suka bawa motor, Iya, dia bawa motor gitu kan. Dia titip roti kacang gini. Rasanya enak. Setoples harganya 28.000. Ini dijual satuan berapa? Satu 1000-an. Kalau untuk Tante untungnya dapat berapa? Untungnya dapat 6.000. Dari 20.000 tadi yang dititip saya. Iya. Biasanya laku nggak tuh dalam sehari habis satu toples? Enggak, ini dalam 1 bulan lah habis. Tergantung pembeli. Kalau cepat paling 2 minggu, seminggu, kalau lama sebulan lah. Ini banyak yang beli anak-anak atau ibu-ibu? Ada anak-anak, ada ibu-ibu juga yang doyan makan ini kan, Pak. Rasanya enak. Terus kalau omnya nitipnya cuman ini aja kan Kak? Ini aja deh. Kalau yang ini itu orang lain lagi. Kerupuk. Kalau ini tuh berapa? Ini 1000-an. Ini 1000-an juga, ini 1000-an. Kalau yang bawah ini tuh? Ini 5.000. Satu Tante jual 6.000, dapat 1.000 untungnya. Kalau ini untungnya Tante berapa? Untungnya ini dapat 4.000. Dalam seikat isinya 20. Dia taruh satu biji 800 perak. Jadi yang Tante jual 1.000, dapatnya 2 perak. Ini sama juga ya? Sama juga kayak ini. Ini juga gitu. Kalau yang mana tuh tadi yang habis dari? Ada kacang udah habis. Kacang segitu juga. Dia taruh 30 biji gitu kan. 24.000 jadi untuk dia. Jadi untuk Tante 6.000 gitu. Kalau yang es di sebelah sana tuh? Kalau es macam-macam harga. Tante bayar. Cuma tempatnya aja. Pinjamin gitu kan. Iya ya.